Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah anatomi fisiologi sistem perkemihan. Hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa organ yang mendukung proses perkemihan. Baik, Ibu akan memulai. Nah, di sini terdapat gambaran mengenai sistem perkemihan. Baik, ini terdapat gambaran atau pantom mengenai sistem perkemihan. Ibu perkenalkan satu persatu ya. Yang di atas ini ya, bisa kalian lihat ini adalah gland adrenal atau adrenal gland ya, atau kelenjar ataupun piala ginjal, sering disebut seperti itu. Yang kedua ini adalah sepasang ginjal. Ginjal juga sering disebut dengan istilah ren ataupun juga kidney. Ginjal punya manusia itu terdapat sepasang ya, ginjal kanan dan ginjal kiri. Di sini di dalam ginjal itu terdapat bagian-bagian lagi di dalamnya ya, yang fungsinya adalah untuk proses pembentukan urin ya, di mana proses pembentukan urin itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama itu proses filtrasi glomerulus, yang kedua adalah reabsorpsi tubulus, dan juga yang ketiga adalah sekresi tubulus. Nah, di sini bisa kalian lihat di dalam ginjal ini terdapat glomerulus ya, yang ditutupi oleh atau yang berada di dalam kapsula Bowman. Nah, di dalam glomerulus ini terdapat anyaman kapiler-kapiler darah yang fungsinya nanti untuk filtrasi darah. Jadi pada proses pembentukan urin, darah itu masuk ya ke dalam glomerulus ya, kemudian akan difiltrasi. Kemudian di dalam, jadi satu unit yang berada di ginjal ini dikenal dengan nama nefron ya. Jadi nefron itu tadi ada yang namanya glomerulus, kapsula Bowman ya, ada tubulus, dan juga ada pembuluh darah yang berperan dalam proses pembentukan urin. Oke, tadi jadi pada proses pembentukan urin itu ada yang namanya arteri ya, dan juga ada vena. Jadi tadi sudah Ibu ulang lagi ya, terdapat yang namanya adrenal gland, terus ada yang namanya ginjal atau ren atau juga kidney. Kemudian jika sudah terjadi proses pembentukan urin ya di dalam ginjal tadi, filtrasi glomerulus, sekresi reabsorpsi tubulus ya, di mana zat-zat yang penting bagi tubuh yang bermanfaat dan juga zat-zat yang harusnya tidak diserap oleh tubuh itu direabsorpsi di tubulus ya. Kemudian sekresi tubulus, proses akhir dari sisa metabolisme dan terbentuklah urin itu akan dikeluarkan ya melalui uretra. Nah, ini ginjal, kemudian ada saluran, 2 saluran berupa pipa kecil ya di dalam tubuh yaitu ya. Jadi ini adalah yang namanya ureter. Jadi urin yang sudah dihasilkan ini akan dialirkan melalui ureter menuju yang namanya urinary bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi urin kita itu tertampung kurang lebih 250 ml di dalam kandung kemih. Setelah dari kandung kemih, maka urin akan dikeluarkan melalui uretra jika terdapat rangsangan berkemih. Nah, kalau misalnya vesika urinaria kita ini sudah penuh 250 ml ya atau lebih gitu ya, itu akan terjadi proses rangsangan berkemih yang melibatkan saraf parasimpatis ya, sehingga akan terbukalah yang namanya sphincter ya uretra dan akan dikeluarkanlah urin melalui uretra. Baik, Ibu ulang lagi ya. Organ-organ yang terlibat dalam proses perkemihan yang pertama adalah kelenjar adrenal, ginjal, sepasang ginjal, kemudian ada yang namanya ureter yang tersambung ya dari ginjal ke vesika urinaria atau nama lainnya adalah urinary bladder atau juga kandung kemih. Kemudian
di setelah kandung kemih ada saluran yang namanya uretra. Dan juga di sini terdapat vena cava inferior dan abdominal aorta, di mana darah itu dari jantung itu akan masuk ke dalam ginjal untuk proses filtrasi ya, atau pembentukan urin ya, filtrasi, terus reabsorpsi tubulus, dan juga akan terjadi sekresi tubulus ya, kemudian akan dihasilkannya urin. Baik, itu saja penjelasan Ibu mengenai organ-organ sistem perkemihan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.